Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang teman-teman semua, teman-teman kelas E terutama ya. Oke, kita sekarang akan membahas di meeting kedua ini masih di mata kuliah public speaking. Kali ini yang akan kita pelajari bersama adalah tentang ruang lingkup public speaking. Di minggu lalu sudah saya sedikit singgung ya tentang apa sih gambaran mata kuliah public speaking. Kurang lebih artinya dari public speaking itu sendiri adalah cara untuk menyampaikan ide, pesan, dan gagasan ya di halayak umum atau di depan banyak orang ya, kepada pihak kedua, ketiga, dan sebagainya dengan cara yang baik dan benar. Karena ini artinya public speaking sendiri ini adalah cara berbicara yang baik dan benar di depan umum gitu ya, cara menyampaikan gagasan dengan baik dan benar di halayak umum. Ada tata caranya, ada berbagai step dan persiapan yang perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya sama ya yang saya contohkan saat ini mengajar gitu, misalnya secara live ataupun secara off air gitu ya. Yang dimaksud off air itu nggak online seperti ini atau di depan kelas gitu ya, atau online gitu. Itu bisa juga kita kategorikan dengan public speaking. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa sih secara umum yang terkait dengan public speaking itu sendiri. Oke, yang pertama mari perjelas lagi terkait arti publik. Ya, publik itu artinya umum. Artinya umum atau halayak ya, atau juga massa atau masyarakat. Ya, RT RW, bisa juga ke keluarga kita gitu. Misalnya ada acara pertemuan keluarga, kita jadi MC di pertemuan keluarga, itu juga salah satu kemampuan berbicara di depan banyak orang ya, itu public speaking ya. Speaking artinya berbicara, itu bahasa Inggris. Jadi public speaking itu adalah kemampuan atau keterampilan berbicara di depan umum secara runtut, secara urut, sistematis, terencana, dan juga ada maksud tertentu yang kita bicarakan tersebut ya. Lalu kegiatan public speaking sendiri meliputi apa saja sih yang dimaksud itu? Banyak ya yang dimaksud public speaking itu. Mengajar seperti ini tuh di kelas gitu, itu disebut public speaking. Ada lagi pidato ya, ceramah atau presentasi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua atau teman-teman sudah pernah melakukan public speaking tanpa sengaja, dan bahkan nggak tahu arti public speaking itu sendiri apa gitu ya, yang maknanya seperti apa, gambaran ruang lingkupnya bagaimana, tapi sebenarnya sudah Anda lakukan secara keseharian ya. Presentasi, tugas di kelas, mempresentasikan tugas, menyajikan sebuah ide, gagasan, pemikiran Anda, menjelaskan sebuah jawaban itu sendiri kepada teman-teman di kelas ya, itu juga public speaking, bagian dari public speaking. Ada juga diskusi, dialog ya, briefing, memberikan motivasi gitu ya, memberikan sebuah pelatihan dan pengarahan, rapat, orasi, kampanye, misalnya mau pilkada begitu. Dan semua pembicaraan yang memang dilakukan di depan umum, baik berupa umum itu maksudnya bisa kelompok, kerumunan ya, atau juga orangnya spesifik, orang-orang tertentu seperti di kelas gitu ya, atau penyuluhan di RT RW kepada anak muda atau anak-anak di jalanan misalnya. Nah, ini juga kategori masuknya ke kegiatan public speaking. Lalu pelaku public speaking itu siapa saja atau disebut apa ya gitu ya. Yang pertama disebut dengan orator. Orator ini adalah orang yang ahli berpidato. Nah, tujuan dari berpidato itu macam-macam ya. Biasanya adalah memberikan gagasannya gitu tentang suatu event tertentu gitu. Biasanya sering terjadi kegiatan pidato itu hal-hal yang berkaitan dengan formal ya, berkaitan dengan kenegaraan, pidato kenegaraan, misalnya ketika 17 Agustus memberikan pemaparan
bahwa cita-cita bangsa itu disusun dari fondasi undang-undang, Pancasila dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan formal, itu pidato. Lalu yang kedua, presenter. Kita sebut pelaku public speaking atau public speaker itu presenter. Banyak sekali di televisi pekerjaan artis itu selain dia sebagai entertainer, penghibur, ya, dia juga harus bisa jadi seorang pembicara yang handal, presenter atau MC. Jadi sekarang tuh kalau mau agak panjang umurnya di TV, laku ya di entertainment terutama ya, itu ciri-cirinya harus bisa banyak ngomong ya, harus pinter ngomong, harus pinter bawa acara, enak, luas, tahu kondisi, tahu situasi, tiktokannya mantap dengan temen yang ada di panggung juga, itu sama presenter. Nah, jadi setidaknya itu udah paket lengkap, katanya gitu sih. Kalau entertainer sejati ya bisa jadi MC gitu, terutama harus bisa punya kemampuan sebagai MC. Nah, presenter ini kategorinya selain MC ada juga penyaji program, itu yang maksud MC ya. Ada juga presenter sifatnya off air ya di radio. Nah, di radio itu ya mediator gitu misalnya ya, menyajikan jalannya sebuah debat gitu, atau sebagai seminar, ketika seminar ya, di situ ada mediator itu dia yang menyajikan jalannya, memandu jalannya suatu seminar, itu juga sebagai public speaking. Yang ketiga ada motivator atau instruktur. Nah, di sini dia ini merupakan suatu figur yang diyakini bisa memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat atau khalayak umum. Dia juga public speaker ya. Saya konsultan yang sangat terkenal di TV itu, misalnya ada Mary Riana, terus ada Mardigu ya, ada Gita Wirjawan, banyak banget ya yang sekarang motivator. Tapi kebanyakan sekarang mainnya di YouTube, jarang banget yang di TV ya, motivator di TV. Oh ya, ada Andi F. Noya, tapi dia masuknya ke presenter ya, bukan motivator. Oke. Untuk tujuan speaking itu sendiri, public speaking itu sendiri ada 3. Jadi sebenarnya orang-orang ini bicara di depan umum itu untuk apa sih gitu ya? Untuk tujuan apa? Ada banyak tujuan, tapi kita bisa identifikasikan jadi 3. Yang pertama, kita berbicara di depan umum itu maksud yang pertama adalah sebagai informasi, memberikan sebuah info. Jadi menyampaikan sebuah pesan gitu ya. Pesan macam-macam ya, tergantung konteks bidangnya gitu. Kalau misalnya informasi terkait saat ini, misalnya saya ngajar di kelas, yang ini disampaikan tentu saja tentang public speaking, cara berbicara gitu ya. Kalau dosen lain, misalnya Ibu A misalnya ya, itu pelajaran tentang keuangan, otomatis pesan yang disampaikan informasi yang terkait dengan keuangan, misalnya cara membuat buku kas sederhana untuk usaha kecil gitu ya, usaha kecil di rumah, caranya menyusun buku besar, buku kas, cara mengevaluasi profit. Nah, itu berarti kan informasi yang disajikan terkait bidang keuangan. Nah, dia juga menerangkan di kelas ya, dia juga sebagai seorang public speaker, jadi dia menginformasikan terkait dengan bidang profesionalismenya dia. Lalu yang kedua, tujuan public speaking itu sendiri adalah untuk mempengaruhi orang lain atau influence ya, mempengaruhi. Jadi mempengaruhi dalam hal mengarahkan sikap, keputusan dan perilaku kita atau perilaku sasaran audiens yang dituju. Nah, ini biasanya sales atau influencer ya. Kalau orang bilang sekarang trennya adalah influencer, seperti di YouTube atau di sosial media. Misalnya pakai produk ini, seperti nanti kamu bisa putih dan glowing seperti Iron Man misalnya. Nah, itu tuh sebetulnya ya yang dilakukan oleh siapa tuh, Odading Mang Oleh ya. Itu tuh dia melakukan sebuah public speaking juga, di praktek public speaking supaya orang-orang beli Odadingnya kan. Nah, itu dia influence, mempengaruhi. Dan yang terakhir, tujuan dari public speaking ada juga maksudnya adalah untuk mengikuti dia punya pikiran, dia punya maksud, tujuan gitu ya. Pesan yang disampaikan itu memang mengharapkan si pendengar atau audiens itu menjadikan si pembicara, si penyampai pesan sebagai seorang teladan, panutan ya. Misalnya
kegiatan keagamaan gitu ya, atau juga motivator gitu misalnya, atau nasihat, memberikan sebuah nasihat konsuler gitu ya. Orang tua misalnya itu juga sebenarnya orang tua menasihati anak-anaknya, atau ada pertemuan keluarga besar yang paling sepuh, paling senior, paling tua dulu misalnya, diberikan kesempatan untuk berbicara duluan, memberikan wejangan nasihat kepada anak, cucu, paman gitu ya. Biasanya seperti itu kalau misalnya punya tradisi kumpul keluarga ya, biasanya yang paling sepuh dulu yang suruh diminta untuk memberikan sambutan, nasihat ya, memberikan beberapa blessing, doa buat kita gitu ya, supaya menjaga terus tradisi di keluarga misalnya, tetap jaga kerukunan. Nah itu otomatis kan kita harus meneladani beliau juga ya, suatu saat harus bisa wise, bijaksana seperti beliau. Nah itu yang dimaksud dengan tujuan public speaking, mengikuti pesan yang disampaikan. Sebenarnya alur public speaking sendiri itu seperti apa sih, supaya tujuan yang ingin disampaikan itu nanti pada akhirnya kena gitu ya, mengena. Nah, untuk alur public speaking sendiri ada 4. Yang pertama adalah canalizing idea, ya, memberikan kanal-kanal ide. Jadi ide itu diberikan tempat dulu. Kalau mau berbicara nih, misalnya aku ditunjuk sebagai penceramah misalnya sebagai bukan penceramah ya. Misalnya saya ditunjuk sebagai pengisi seminar gitu ya, seminar memotivasi anak-anak kuliah semester akhir supaya terus bisa cari ide, mendapatkan semangatnya menyelesaikan skripsi. Kan sekarang banyak sekali ya kesulitan di masa pandemi itu, bimbingan skripsinya harus online kan, butuh semangat untuk ketemu teman, nggak bisa gitu kan, akhirnya banyak yang tertunda karena nggak ada teman, nggak semangat misalnya. Nah itu butuh motivasi, akhirnya ada seminar seperti itu misalnya. Nah otomatis saya harus menyampaikan pesan terkait dengan motivasi anak muda, dan kita harus buat alur dulu gitu, alur untuk bisa menyampaikan pesan itu. Ya untuk bisa menyampaikan pesan itu yang pertama kita identifikasikan dulu ide. Ya ide-ide yang mau disampaikan itu diletakkan ke berbagai kategori. Itu disebut canalizing idea ya, memilih pesan yang disampaikan. Jadi kan banyak banget di pikiran saya yang mau saya sampaikan ya, terkait dengan bagaimana supaya kedepannya itu jadi orang yang tangguh gitu ya. Otomatis besok kerja itu susah, nggak gampang. Jadi sekarang pun ada masalah susah, kalian itu tidak boleh berpikir ini sebuah beban. Nah itu misal pesan yang disampaikan adalah terkait permasalahan sekarang ini ada untuk melatih besok kalian ke depannya lebih jauh lagi. Itu pesan. Dan banyak sekali pesan yang muncul ya untuk anak-anak ini, misalnya lagi yang terkait dengan motivasi anak muda. Misalnya bagaimana memahami karakter dosen gitu, karena kan ada yang takut-takut mau bimbingan itu kira-kira kapan bisa ketemunya, gimana cara menemuinya, suka enggak dengan judul yang saya sampaikan, nanti kalau ditolak gimana. Jadi ketakutan itu kan otomatis bisa hilang kalau kita paham karakter dosennya gitu ya, tahu celah dosen ini karakternya seperti apa gitu. Nah itu berarti ide lagi yang harus saya masukkan ya, canalizing idea, pesan yang disampaikan terkait karakter, terkait dengan bagaimana memandang sebuah target kerja itu adalah penyemangat untuk masa depan gitu. Dan yang ketiga biasanya pesan yang harus disampaikan dipilah-pilah itu yang terkait dengan metode, cara meneliti gitu ya, metode mencari ide, metode untuk menganalisa data, itu harus paham juga gitu ya. Ketika bisa melakukan penulisan, mau melakukan penulisan ilmiah juga harus paham tentang metode ilmiahnya, cara berpikirnya. Tuh, ada juga ide yang masuk lagi, misalnya terkait dengan makanan, nanti terkait dengan diet yang benar, cara pola hidup yang benar supaya punya semangat yang bagus, cara menghormati orang tua. Itu kan efeknya banyak ya. Jadi harus dipilah. Jadi tidak semua saya masukkan. Jadi yang terkait saja yang memang di pesan itu benar-benar pas sekali dengan tema yang mau disampaikan. Itu canalizing idea. Jadi pesannya difilterin. Jadi ini jangan sampai kemana-mana, mulai ke agama lah masuk, misalnya ada ayat dan sebagainya boleh, tapi kan konteksnya apa dulu. Atau masakan misalnya, karena kita dari sudut pandang apa diambil semua, atau dari sudut pandang budaya bahwa orang tua itu harus dihormati, ya tapi jangan fokusnya yang kemana-mana. Jadi fokusnya ke dia, ke siswa ini sebagai anak-anak yang perlu dimotivasi. Jadi dari sudut pandang dia sebagai siswa, dipahami dunianya mereka. Nah itu yang disebut dengan canalizing ideas. Lalu yang kedua adalah
rencanakan tata cara menyampaikan pesan gitu, tergantung audiens ya. Sekali lagi saya contohkan, kalau memang tadi audiensnya untuk anak muda ya, mahasiswa tingkat akhir, cara menyampaikannya juga tidak bisa dengan gaya ceramah atau pidato yang bahasanya seperti bahasa buku ya, letterluck sekali. Jadi bahasanya adalah bahasa santai, casual gitu, supaya bisa dipahami dengan mudah dan merasa dia itu juga dipahamin begitu. Lalu yang ketiga, mapping your route. Jadi kita petakan dulu ya bagan bagaimana penyampaiannya. Jadi setelah filter pesan, merancang caranya bagaimana berbicara, menyampaikan dengan baik dan benar. Ketiga adalah merencanakan bagan penyampaian pesan gitu ya. Jadi pesan itu kan ada alurnya mana dulu gitu. Misalnya metodologinya dulu tadi yang diterangkan ke anak-anak, atau membahas tentang bahwa beban hidup itu jangan dipikir sebagai beban, bahwa dia ini adalah pembelajaran hidup. Jadi mana dulu gitu yang harus diterangkan gitu. Langsung masuk ke pokok inti tentang membuat skripsi yang ringan, bagaimana menghadapi ide atau bagaimana menghadapi karakter dosen misalnya. Jadi diurutin. Nah, cara mengurutkan ini disebut dengan mapping rute pesan. Yang terakhir, alur untuk berbicara ya, itu adalah acquiring knowledge. Acquiring knowledge ini artinya menambahkan suatu pesan-pesan lagi ya, yang disesuaikan dengan tujuan dari maksud kita berbicara, baik ini sifatnya ilmiah maupun tidak ilmiah. Ya, contohnya ketika saya memberikan quotes atau pesan gitu ya, pesan kata mutiara itu disebut dengan acquiring knowledge gitu. Jadi dia penguat bisa, atau suatu kisah yang masih related atau terkait yang apa yang ingin disampaikan. Jadi kisahnya itu nggak jauh gitu ya, bukan berarti kita bisa curhat di situ, tapi asalkan masih kontennya mendukung ya. Misalnya kita punya kisah kita sendiri, pengalaman gitu terkait bagaimana menghadapi dosen gitu ya. Nah, itu masih bisa disampaikan, bisa jadi acquiring knowledge yang related. Tapi kalau tidak ada hubungannya dan sekedar kita ingin curhat biasa tapi nggak ada hubungannya atau intermezzo, ya sebaiknya dihindari gitu ya, karena nanti jatuhnya kemana-mana, dia punya pengambilan pesan. Boleh sih boleh, tapi tidak boleh banyak-banyak. Kalau menurut saya porsinya harus kita fokus ke penyampaian tujuan pesan itu sendiri. Oke, sebenarnya semua orang itu dilahirkan punya ide, punya gagasan, punya suatu pemikiran, punya hak berbicara juga ya, karena kita itu diberkahi suatu apa istilahnya kemampuan berpikir yang luar biasa. Tinggal bagaimana mengasah, bagaimana juga kita memanfaatkan media yang ada, bagaimana kita bisa mengasah keterampilan kita dan mengambil kesempatan yang ada, belajar dari kesempatan yang ada. Tetapi terkadang ketika kita diberikan sebuah kesempatan ya, banyak sekali tidak berjalan mulus atau prosesnya tidak mudah begitu. Saya bisa sampai di titik ini tidak mudah ya. Semua orang tidak mudah. Bapak Ibu juga, teman-teman semua pasti ada sampai di titik ini, bisa mendengarkan saya itu juga prosesnya nggak mudah. Mulai dari bagaimana Anda harus bertemu dengan administrasi sebagai proses pendaftaran kuliah misalnya, itu kan harus berbicara, ketemu dengan dosen pembimbing, itu juga public speaking ya. Ada juga yang misalnya pemalu karakternya, harus ketemu pembimbing, aduh harus ketemu admin, ada error dan sebagainya, aduh kenapa nggak bisa serba ini itu, otomatis kan harus ngomong, ketemu orang, harus menyampaikan ide, harus tahu tata cara menyampaikan. Nah, disitulah hambatan kadang ya, yang kita bilang rintangan, hambatan, dan berbagai barrier ya yang harus kita hadapi. Nah, ini yang disebut dengan gangguan psikologis public speaker. Semua orang menghadapi hal ini, baik dia newbie maupun udah advance gitu ya. Saya tidak katakan saya advance, saya justru malah newbie untuk beberapa kategori arena pembicara ya, arena untuk public speaking audience tertentu, itu benar-benar jadi newbie. Tergantung kembali masing-masing orang punya medan perangnya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi untuk gangguan psikologis ini berlaku untuk medan perang dimanapun ya, baik dia kelas public speaker yang wow sampai yang newbie, ini dihadapi bareng-bareng, persoalannya sama. Yang pertama adalah ketakutan yang hal-hal yang tidak pasti. Nomor satu di sini fear of the unknown. Jadi ini adalah
hal-hal yang kita takutkan kalau kita bicara di depan umum gitu loh. Itu ada 6 hal ya, ada 6 hal ketakutan yang memang ini umum terjadi untuk seorang public speaker. Pertama tuh takut akan hal-hal nggak pasti. Misalnya tiba-tiba mic-nya mati, terus itu buat kita malu. Misalnya udah semangat banget, nanti kalau tiba-tiba mic-nya nggak kedengeran, terus ada nggak yang handle. Jadi cemas itu ada. Misalnya di situasi tertentu ya, situasi penting. Biasanya kalau acara pidato udah serius, kan orang dengerinnya juga serius. Masa pidato kenegaraan atau kemerdekaan mic-nya mati itu tuh gimana gitu kan, pasti otomatis waduh kalau ada hambatan gimana gitu ya. Nah itu kan ketakutan tidak pasti ya. Dan juga yang nggak pasti hujan, misalnya cuaca yang terjadi saat ini ya, ketika proses perekaman recording materi ini, hujan lebat banget. Mudah-mudahan berkah ya, hujan itu berkah, mudah-mudahan berkah untuk mendengarkan hari ini, mudah-mudahan dapat berkah juga. Deres banget ini di luar, tapi justru makin bikin semangat ya. Oke. Nah, balik lagi, ketidaktahuan, kekhawatiran akan ketidaktahuan, fear of the unknown. Itu nomor 1. Semua orang takut akan hal-hal yang nggak pasti. Cuaca, misalnya acaranya outdoor, public speakingnya MC gitu ya, MC di pernikahan tiba-tiba kalau hujan pas lagi setting nikahnya outdoor, kan aduh nggak seru dong mic-nya nanti kalau basah, setrum dianya konslet. Itu kan pikiran takut pasti ada ya. Terus yang kedua, gangguan psikologis public speaker itu adalah fear of being misunderstood ya. Takut kalau dia ngomong tuh orang nggak ada yang ngerti. Misalnya ngelawak nggak ada yang, dia takut nggak lucu gitu loh misalnya. Atau orang salah nangkep, aduh aku kalau ngomong gini takutnya orang berpikirnya sebaliknya atau jadi negatif. Ya syukur-syukur kita ngomong negatif jadinya positif. Nah kalau jadinya nggak enak jadi negatif kan lebih parah. Nah itu ada ketakutan seperti itu. Lalu yang ketiga, fear of the audience, itu ketakutan atau kekhawatiran akan audiens gitu ya, kondisi halayak ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan yang direncanakan juga belum tentu nanti di lapangan seperti itu. Misalnya kita rencanakan bahwa ada seminar terkait dengan hal-hal yang ini ya, materinya tuh bobotnya misal untuk usia 30 tahun ke atas gitu. Kita kan ada kekhawatiran jangan-jangan ada penyusup nih, apalagi sifatnya online kayak gini ya. Itu jangan-jangan ada yang masih di bawah umur misalnya gitu ya, ada konsultasi rumah tangga misalnya, ada seminar-seminar untuk rumah tangga gitu. Nah itu kan pembicaraan juga, aduh nih kalau aku ngomongin lomba materi ini misalnya dia udah mengkanalizing idea, udah filter pesan, udah punya bagian mau diomongin apa-apa gitu ya. Kalau tiba-tiba nanti audiensnya memang ya kalau memang sesuai rencana gitu, kalau tiba-tiba ini jadi dia harus memutar, mensiasati gimana caranya menyampaikan itu aman gitu. Nah ini ada ketakutan seperti itu ya, audiens. Atau kita bicara ini untuk orang sedikit misalnya, untuk hanya beberapa orang tertentu, pesan ini harus disampaikan. Ternyata yang datang ya di luar ekspektasi banyak banget. Waduh ini bisa yang disampaikan berbeda nih nanti, nggak bisa sama gitu. Misalnya ada golongan tertentu ya, misalnya kita hanya tahu orang terdekat aja, bisa rapat nih terkait keuangan perusahaan ya, pembagian profit perusahaan, sharing saham, yang kita panggil itu hanya direktur. Ternyata ada di luar ekspektasi, bos itu di detik terakhir minta bahwa pemilik saham juga datang ya, otomatis beberapa info yang akan kita sampaikan itu juga harus dipikirkan ulang gitu ya, mana yang harus ditambahin, mana yang harus dikurangin. Semisal ada rahasia-rahasia kok yang tidak bisa diberitahu karena berapa confidential perkara perusahaan yang nggak bisa diinformasikan ke beberapa pihak. Nah itu juga ada ketakutan halayak yang tiba-tiba tidak sesuai rencana. Lalu ketakutan lagi yang keempat itu ada fear of oneself, khawatir akan kehadiran seseorang. Waduh ini ya, tiba-tiba bosnya datang dia takut, aduh tiba-tiba orang tua saya datang, tiba-tiba disidak gitu ya, tiba-tiba ada orang penting yang memang sensitif banget kalau kita ngomongin ini gitu. Saya pernah ikut suatu acara lawak ya, kalau nggak salah roadshow-nya bukan Suci ya, Majelis Lucu Indonesia kalau nggak salah, itu di hotel dari komika seluruh Indonesia ya, komika seluruh Indonesia, ada Tretan Muslim dan sebagainya, ada Joshua
dan itu sifatnya tertutup gitu ya, dulu sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Nah itu mereka takut banget kalau kedatangan beberapa orang yang jadi bahan lawakan gitu loh, itu fear of oneself. Aduh, berarti nanti kalau kedatangan ini gitu, jadi bercanda gitu kan, tapi tetap ada dia sebenarnya takut beneran karena kan ini ngomongin orang gitu ya. Oke, terus yang kelima, ketakutan akan being inaudible, itu kekhawatiran tidak dapat berbicara dengan lugas dan jelas. Jadi terbata-bata gitu ya. Kalau tiba-tiba kita mau ngomongin hal sensitif nih, atau berbagi cerita, misal sharing kesehatan gitu ya, mengadakan beberapa komunitas terkait dengan apa ya, kesehatan wanita misalnya, atau kanker atau apalah itu. Biasanya kan ada beberapa orang yang jadi narasumber, dia adalah penyintas gitu ya, memang dulu ada pengalaman di penyakit tersebut gitu. Biasanya dia juga punya ketakutan, aduh kalau tiba-tiba saya mengenang, terus teringat, sayanya sedih, nggak bisa ngomong, nanti gimana jalan acaranya, nanti orang-orang juga akan jadi nggak nyaman. Nah itu ada ketakutan seperti itu ya, takut terbata-bata, nanti bicaranya kurang jelas, karena ada suatu sikon yang memang menghambat dia untuk berbicara dengan lancar gitu. Yang terakhir, ketakutan dari saraf, jadi memang dia punya demam panggung asli gitu ya, asli memang physical reaction. Jadi dari kecil memang kalau disuruh naik ke panggung atau bicara di depan banyak orang, ya nggak usah banyak-banyak, di depan 5 orang aja gitu ya, di depan 1 orang aja deh sama bosnya gitu, atau ketemu orang tuanya ngomong berdua nggak berani misalnya, penakut gitu tipenya misalnya ya. Terus tiba-tiba panas dingin, badannya keringat bercucuran, tuh langsung pusing, pingsan, ada yang kayak gitu. Nah ini udah ketakutan yang terkait dengan physical reaction. Untuk berbagai jenis public speaking itu sendiri ada 6 ya, jenis-jenis public speaking ada 6. Jadi public speaking itu tidak harus yang berkaitan dengan pidato ya. Kebanyakan orang memahami bahwa berbicara di depan umum itu harus pakai mic gitu ya, kosongan, nggak pakai notes atau catatan gitu. Nggak juga sih sebenarnya yang namanya public speaking itu, yang saya lakukan sekarang di public speaking ya. Oke, yang tadi sudah saya bicarakan. Yang pertama, ciri-ciri ragam ya, ciri-ciri ragam atau jenis public speaking. Yang pertama adalah slide talks ya, bentuk penyampaiannya dengan dukungan visual. Nah ini dia yang saat ini sedang saya lakukan, itu public speaking dengan jenis slide talks. Jadi berbicara dengan menggunakan PowerPoint, dengan menggunakan dukungan material, misalnya kertas gitu ya, benda gitu, atau juga dengan orang, peraga misalnya, atau bedah misalnya, lagi membedah gitu ya kan, di ruang otopsi di kedokteran gitu ya. Kuliahnya ya pakai praktikum, itu tuh sebenarnya juga public speaking ya, presentation di praktikum class, membedah berbagai organ misalnya, ditonton sekelas, karena itu sekolah kedokteran, itu juga public speaking gitu ya. Tidak harus pakai mic di situ, yang penting menyampaikan informasi di depan banyak orang ya enggak. Terus yang kedua, political speech. Jenis kedua itu political speech ya, inilah pidato ya, pidato yang terutama saat kampanye program, apalagi waktu pilkada ya. Jadi dia programnya apa, misalnya kesehatan gratis, program sembako tiap hari Minggu gratis misalnya. Yang ketiga, ragam public speaking adalah dengan debat. Oke, debating itu termasuk loh, debat ya. Nanti kita akan coba untuk praktek debat. Sebenarnya bukan debat ya, tapi menyampaikan ide yang berbeda. Dan nanti saya bawakan tema dan kasus yang menarik, dan dijamin langsung jadi debat. Seru banget pokoknya ya. Nah, debat ini pemaparan visi dan misi disertai dengan pertanggungjawaban dari yang kita sampaikan. Jadi karena setiap orang itu membawa nilai, value, atau juga persepsi yang dia sudah miliki selama bertahun-tahun karena proses pengalaman hidup, juga proses dia berpendidikan, otomatis dia punya visi misi yang berbeda dengan orang lain, otomatis terjadi suatu benturan pendapat. Nah ini yang disebut dengan debat. Ini seru banget, dan memang ini adalah pesan yang nanti saya akan tekankan. Public speaking itu di sini sebenarnya, di debating, karena ke depan
itu bakal terjadi cyber ya, atau perang psikologis atau digital war. Saat ini tuh udah pakai perang komentar gitu ya. Itu udah pikirannya, misalnya ada kata-kata yang cukup bikin kita emosi tentang pesan berita, terus kita ikut komentar gitu, itu cyber banget ya. Nah itu debating ya, bagaimana supaya kita ke arah sana tapi juga tidak menjatuhkan banyak orang, tapi kita sebagai penengah dan jadi mediator yang baik gitu loh. Oke, yang keempat, ragam public speaking adalah speaking extempore atau sambutan pidato yang mendadak sifatnya ya. Speaking extempore ini nggak ada persiapan, tidak ada persiapan. Jadi ada acara ulang tahun kantor misalnya, tiba-tiba kita tidak diberikan informasi dari panitia bahwa akan ada, emang kita tahu susunan acaranya ada penyerahan hadiah untuk karyawan yang berprestasi gitu misalnya. Nah kita surprise, kita nggak tahu ternyata kita jadi karyawan berprestasi gitu. Memang sengaja acaranya seperti itu, di acara ulang tahun kantor misalnya ya. Yang pidato yang kita tahu kan pasti pimpinan, CEO, kepala bagian. Tiba-tiba ada hadiah, itu ya akhir tahun sekalian acara tutup tahun, syukuran, ada informasi profit dan sebagainya. Terus kita semua diundang. Terus di sini ada penghargaan untuk karyawan berprestasi, dipanggil kita sebagai karyawan berprestasi ternyata. Terus disuruh maju memberikan sambutan, kita nggak ada persiapan. Nah ini disebut dengan public speaking mendadak. Ya kita bilangnya speaking extempore. Ya udah. Biasanya kalau kayak gitu yang muncul di kepala adalah terima kasih, ucapan terima kasih, atau juga terima kasih juga feeling yang dia rasakan, terus pengalaman apa yang dia lakukan bisa dapat kayak gini, dan kedepannya pesan dia mau ngapain lagi setelah ini gitu ya. Contoh lain waktu penghargaan film musik gitu ya, ketika award gitu, Oscar, penghargaan di TV, FTV, FFTV, FFI ya, penghargaan film Indonesia menang gitu ya, aktor-aktornya dipanggil, lah dia kan otomatis dia memberikan sebuah sambutan, kata-kata pengantar sedikit aja ya setelah dapat award. Nah itu disebut dengan speaking extempore. Lalu yang kelima ada making announcement, menyampaikan pengumuman pada khalayak. Nah ini udah biasa banget ya, halo besok libur gitu. Karena ada PKMM, perpanjangan PSBB sampai tanggal 22 Februari misalnya, itu pimpinan keluar ke ruangan kita sebentar, ini ada pengumuman loh, tolong disebarin. Kenapa Pak isinya ini diperpanjang nih PSBB misalnya. Nah itu making announcement, dia sendiri sudah melakukan public speaking ya, walaupun singkat ya, dan di situ ada banyak orang misalnya. Ya, yang keenam, reading the minutes and more. Nah, yang dimaksud reading the minutes and more ini termasuk kenapa masuk ragam public speaking, karena dilakukan oleh sekretaris organisasi ya, atau notaris rapat. Jadi dia melakukan sebuah kesimpulan rapat. Misalnya waktu kita diskusi rapat di kantor, ada notulen, terus notulen kan memberikan sebuah kesimpulan dan sebagai penutup acara. Biasanya notulen sekaligus MC sih. Dia informasikan apa saja poin-poin yang didiskusikan tadi di rapat ini gitu ya. Dia sampaikan catatan rapat dan resume gitu. Oke, ragam kalimat public speaking itu seperti apa sih? Ya ada 10 ragam kalimat. Pertama ada ordinary sentences. Ordinary sentences ini kalimat yang memang lazim digunakan sehari-hari. Ya kayak saya misalnya ya, saya bicara ini adalah bicara saya dengan teman saya sebenarnya ya. Ketika saya menerangkan seperti ini tidak dengan bahasa yang formal sebetulnya ya. Kadang menggunakan bahasa daily conversation ketika saya ngobrol dengan teman-teman saya sih, teman-teman di kantor ya, maksudnya bukan teman-teman di rumah. Kalau teman di rumah beda, bahasa Jawa ya, bahasa yang daerah sehari-hari gitu. Itu ordinary sentences. Lalu yang kedua, bahasa seperti apa, kalimat gaya yang bagaimana ketika public speaking, itu ada yang kedua adalah beauty sentences. Kalimat yang penuh dengan metafor, kata-kata yang berbunga-bunga gitu ya, terdengar sedikit lebay atau bahkan lebay, terdengar melankolis ya. Nah itu biasanya yang berkaitan dengan motivasi ya, motivasi atau motivator, itu beauty sentences. Yang ketiga, heroic sentences, kalimat penuh semangat ketika diucapkan, yang kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat, itu juga pidato, masuk juga ke kategori kegiatan public speaking pidato. Yang keempat, euphemism sentences, itu kalimat yang dianulir
bisa mendapatkan kesan lebih sopan, halus, budi bahasa. Jadi ini kalimatnya seperti spiritualis ya. Kalau lagi baca tarot gitu ya, reading tarot kan banyak tuh di YouTube tuh, atau konsuler gitu ya, konsultasi berkaitan dengan psikologis itu kan bahasanya cukup ditata, hati-hati, sejuk, penuh rasa penyembuh gitu ya, healing gitu. Atau juga ketika seminar berkaitan dengan diet dan healing wellness gitu ya, kesehatan dan sebagainya, jiwa kejiwaan itu biasanya menggunakan euphemism sentences. Bisa nggak Bu itu euphemism di kelas? Bisa sih, tapi nanti pada ngantuk ya. Biasanya kenapa dosen-dosen banyak yang menggunakan heroik sih sebenarnya, pidato ya, semangat kuliah itu untuk Bapak Ibu begini karena apa? Ada pesan ya yang ingin disampaikan ya, karena bukan berkaitan, tujuannya adalah untuk healing gitu ya, karena tujuannya adalah memasukkan suatu ilmu yang itu nanti ke depan untuk berperang gitu, ibaratnya untuk Bapak Ibu ke depan itu untuk bekal berjuang di medan perang yang lain, bukan di sini di kampus, bisa besok di tempat kerja, punya usaha gitu. Jadi beda ya ranah kita berbicara bahasanya gitu. Nah, yang kelima, sarcasm sentences, itu kalimatnya sindiran ya. Jadi pidato dengan banyak kalimat sindiran dan merendahkan martabat. Aduh, sebetulnya ini ada dan pernah sering ya, bahkan ya terjadi di debat apa ya, presiden kemarin ya, calon presiden ya, election di Amerika Serikat tuh. Oh, semua sih menurut saya sekarang pada kayak gitu ya. Kenapa sih debat antar calon selalu saling menjatuhkan? I don't know why. Pasti itu ada satu penyebab ya, bisa kita nanti bahas sendiri deh di luar itu terkait dengan psikis dan sebagainya, black campaign, menjatuhkan. Nah itu sarcasm sentences. Yang keenam ada slang sentences, kalimat dengan istilahnya bahasa gaul ya, sifat khas slang gitu ya, bahasa gaul. Misalnya what up, what's up gitu ya, good morning itu kan harusnya sepertinya what up guys. Jadi kalau di Inggris ya, kalau di Indonesia bahasa gaul gitu istilahnya, itu slang sentences. Jadi public speakingnya dengan bahasa gaul. Nah kembali lagi itu semua dilihat lagi penggunaan ragam bahasa ini tergantung dengan audiens ya. Mungkin ya kita ada seminar dosen-dosen masa WhatsApp bro gitu kan, nggak mungkin. Pasti selamat pagi atau good morning ladies and gentlemen, welcome to our conference. Masa iya what up bro gitu kan, nggak mungkin lah, karena kita harus lihat kondisi. Terus yang ketujuh ada contradiction sentences, yaitu kalimat mengandung makna berlawanan, tidak mungkin dipersatukan. Jadi ragam kalimat ini sebenarnya bisa dicampur ya, tidak harus satu acara dalam public speaking itu semuanya menggunakan sarcasm misalnya. Ada sih tapi jarang ya misalnya. Pasti dicampur, ada yang harmonize, ada yang tiba-tiba menggunakan slang, ada yang heroik gitu ya. Tapi nggak semua tercampur dari 1 sampai 10 ya. Tergantung yang mayoritas yang mana gitu. Contradiction itu kalimat yang berlawanan. Kenapa berlawanan? Ini biasanya di debat ya, di kegiatan debat itu banyak kalimat-kalimat yang tidak masuk ke logika. Misalnya, sebenarnya susah saya mencontohkan. Banyak sih debat-debat yang berkaitan dengan keyakinan, misalnya debat-debat berkaitan dengan inilah apa istilah di podcast ya. Kalau di YouTube kan banyak tentang aliran A, B, C misalnya. Perseteruan artis ini gitu kan, banyak sekali kalimat menurut saya dia menyerang secara personal. Enggak personal tuh gini. Jadi banyak terjadi perbedaan persepsi. Nah kalimat kontradiksi ini termasuk juga bisa dipakai di ragam bahasa untuk menjabarkan ide tadi ya, membuat orang menginformasikan ide itu tadi atau menyampaikan pendapat. Harmonize sentences yang ke-8, kalimat yang terlihat berlawanan tapi sebenarnya saling mendukung. Nah itu kebalikannya dari contradiction sebenarnya. Dan dia menjatuhkan kalimat ini, menyanggah kalimat yang sebelumnya, tapi dia mendukung. Mungkin Anda akan temui banyak sekali kalau sering scrolling YouTube ya, itu banyak sekali podcast kalau kita bisa masuk kategorinya ya. Ada tema A membahas tentang kejadian apa gitu, terus dia menggunakan gaya bahasanya harmonize sentences misalnya. Itu juga symbolize sentences. Symbolize sentences itu kalimat yang menggunakan lambang-lambang semacam personifikasi ya, bagaikan matahari. Jadi dia ini sebenarnya seperti singa yang mengamuk. Kenapa? Karena menggebu-gebu dan sangat ngegas sekali memberikan ide gitu ya. Misalnya itu symbolize sentences.
Yang terakhir hyperbolic. Hyperbolic itu sama sebenarnya sama yang nomor 1, yaitu ordinary beauty sentences ya. Cuman beauty itu lebih ke sifatnya lembut. Nah, hyperbolic itu lebay gitu ya, kalimat-kalimat yang sedikit lebay gitu. Lebay itu dalam artian berlebihan lah memberikan perumpamaan itu. Gitu ya. Lalu kiat khas public speaker yang terakhir. Nah, kenapa perlu ada persiapan ya? Sebagai seorang public speaking itu perlu ada persiapan. Ya begini, secara logika, ketika kita melakukan sebuah kegiatan, tidak akan mungkin kegiatan itu akan berhasil kalau tidak melakukan persiapan. Ya berhasil sih, mungkin berhasil, tapi rasa lega, rasa puasnya itu mungkin berbeda dengan yang persiapannya panjang ya. Untuk beberapa bidang, misalnya atlet gitu ya contohnya, atau olahraga, atau juga kompetisi misalnya, itu rata-rata persiapannya lebih panjang daripada kompetisinya itu sendiri. Saya punya cerita, dia seorang teman saya, atlet bela diri. Dia melakukan kompetisi, dia akan kompetisi bela diri tingkat nasional ya, di sabuk hitam. Jadi perjalanannya panjang, dia cerita macam-macam. Di kompetisi nasional ini di dan karate nih, saya suka karate, dan udah sampai tingkat nasional sabuk hitam yang latih TNI ya, langsung dari pusat dari Jepang juga ada, di perwakilan dari Jepang ada kan karate tuh, se-Indonesia ada TNI juga. Nah, dia itu latihan itu bisa dikarantina 1 bulan. Jalan di aspal, kakinya digantung di atas, dikasih pemberat, suruh lari gitu ya. Persiapannya benar-benar militan dan seperti orang disiksa. Persiapannya mati-matian ya. Tetapi kenapa seperti itu? Ketika mau mukul misalnya ya, mau mukul juga, mukul samsak itu di pergelangan tangan itu dikasih bandul ya, yang dari kain diisi pasir, kan berat tuh. Tuh dilakukan seperti itu hampir sebulan. Jadi kalau mau mukul kan berat banget tuh. Kaki juga dikasih pasir ya, dikasih beban gitu pas lari, jadi nendang tuh ada bebannya. Itu latihannya memang seperti itu, persiapannya luar biasa. Sama, nggak cuma karate ya, semua, menurut saya semua atlet itu seperti itu. Ini contoh satu bidang ya, saya yakin semua bidang juga pasti persiapannya juga sama, tapi beda-beda cara. Nah, ketika hari H mau pertandingan, otomatis nggak mungkin ya pakai beban di kaki dan di tangan, pasti udah diambil kan, ini apa namanya, samsak kain yang diisi pasir tadi yang buat latihan kan tadi dilepas. Nah, ketika dilepas pertandingan, dia otomatis dia ngerasain pukulan ya, tinjuan, pukulan dan tendangan itu melesat banget kayak angin gitu, karena setiap dia latihan berat kan, tapi dia bisa handle. Tapi begitu tuh nggak ada, itu tangan dan kaki itu udah kayak pukulan, itu udah kayak angin gitu, udah cepetnya, udah ringannya, gampangnya. Dan sayangnya karena mungkin teman saya waktu itu akhirnya dia punya perjalanannya hidupnya beda ya, jadi dia punya pembelajaran hidup. Saya mendengarkan banyak banget pembelajaran kayak seperti ini. Ya, waktu itu saking dia baru pertama kali tahu proses itu, begitu dia pukul tinju, ya elah kebablasan ya. Mungkin pengendalian diri itu juga penting. Jadi akhirnya ya menang, tapi malah didiskualifikasi, otomatis gak jadi menang karena saking ringannya, jadi malah KO, malah si lawannya ini KO gitu ya. Aduh gimana sih itu, dia nggak sengaja kebablasan gitu, malah jadi kayak pingsan gitu ya. Aduh ini didiskualifikasi soalnya ninjunya kekencangan gitu, karena selama latihannya berat banget dan dia ngerasa kekuatan dia tuh waktu itu nggak seberapa kok jadi pingsan gitu ya. Nah itulah persiapan. Jadi persiapan memang wow 7 hari, tapi ketika hari H itu disitulah letak berhasil atau enggaknya. Tapi sekali lagi pengendalian diri juga penting ya kalau dalam hal ini. Kita tidak membahas pengendalian diri, tapi kita bahas adalah sebuah persiapan konteksnya. So gimana cara bicara di depan umum supaya lancar, supaya nggak tegang, supaya bisa ngomongnya smooth dan gak salah-salah kata gitu ya. Perlu beberapa latihan, perlu beberapa perhatian. Yang pertama adalah persiapan dari materi itu sendiri, yang tadi saya sudah bilang. Jadi ide itu perlu diidentifikasi, dikanalkan, canalizing idea. Jadi harus difilter. Kalau udah tahu temanya tentang A, oh anak muda, oh tentang cinta, oh tentang makanan sehat, oh tentang keuangan, oh tentang bagaimana
meditasi yang benar, misalnya bagaimana cara menghadapi dosen, misalnya kan udah tahu nih temanya. Nah, materinya kita pilih-pilih, nggak semua masuk yang pas gitu ya. Dan juga kita harus siap secara psikis, artinya kita harus tanamkan di pola pikir bahwa mereka itu audiens juga manusia, bukan setan, jadi nggak usah takut. Jadi gitu, mereka ini makannya nasi, bukan makan selain nasi, sama gitu. Kalau orang bule kan nggak nasi ibu, jadi saya takut. Ya nasi nggak nasi sama aja gandum kan, karbohidrat kan, nggak mungkin dia makan besi gitu. Memang master limbat gitu ya. Jadi nggak usah takut master limbat, masa kita takut? Ya nggak. Maksudnya gini, materi dan psikologis ini perlu dipersiapkan dengan baik. Kenapa? Materi inilah yang memang nanti jadi senjata kita, bahwa kita akan menyampaikan pesan gitu ya. Pesan ini juga harus bisa nangkep tepat sasaran, dan psikis juga itu sebagai pendukung lancarnya sebuah materi ini tersampaikan. Kalau kitanya tegang, kitanya takut, orang nggak akan bisa percaya apa yang kita omongin gitu. Jadi kitanya tuh harus bisa meyakinkan bahwa yang kita bawa ini, yang kita omongin ini nih hal yang penting gitu loh. Jadi jangan sampai kitanya ragu. Kalau orang lihat kita ragu, kita takut, ya kita mau menilai kan otomatis ini yang dibawain kayaknya bohong deh, nggak percaya. Jadi kan orang akan underestimate kita. Jadi pede aja, walaupun materinya ini tentunya materinya juga harus bisa dipertanggungjawabkan ya gitu ya. Nah, walaupun kita merasa belum sebagus orang lain, misal kita punya patokan yang bagus gitu, yang pintar bicara gitu ya, nggak apa-apa, yang penting berusaha sebaik yang kita bisa. Psikologis ya, latihan psikis itu bisa dengan cara berlatih berbicara sendiri gitu ya, berbicara di depan cermin misalnya. Kalau udah mainstream, ngomong sama boneka aja deh yang anti mainstream, atau ngomong sendiri di layar monitor direkam, zaman sekarang kan udah canggih ya, atau juga pakai handphone direkam gitu ya. Pokoknya banyak banget cara deh, atau madep tembok ngomong sendiri gitu, seolah-olah kita berimajinasi tembok itu adalah audiens gitu. Banyak kok caranya ya, yang penting psikis kita dibuat senyaman mungkin ketika ketemu orang, ngomong dengan orang. Memang berat untuk pertama, tapi lama-lama kalau sudah biasa hal itu tuh tinggal jalan-jalan aja, nggak lagi dipikir, udah lalu berjalan gitu ya, udah di luar kepala ya. Yang kedua adalah persiapan terkait dengan audiens. Sekali lagi kita harus paham, misalnya saya ngajar nih hari ini kan, misal untuk Bapak Ibu pekerja, otomatis beda dengan materi yang akan disampaikan untuk siswa reguler misalnya, atau beda lagi untuk siswa yang misal di daerah Indonesia Timur atau di anak kelas internasional. Is different, pemilihan materinya juga beda, cara nyampainya juga mungkin bahasa Indonesia, bahasa gaul kayak gini ya, pasti bahasanya gayanya dengan bahasa Inggris misalnya gitu. Jelas audiens itu mempengaruhi persiapan gitu ya. Nggak mungkin saya kasih yang berat-berat yang semuanya bahasa Inggris misalnya istilahnya untuk Bapak Ibu kan ya. Ada juga sih materi untuk public speaking ini yang spesial public speaking for business. Itu otomatis saya lihat-lihat audiensnya ya. Jadi inilah yang dimaksud audiens gitu. Oke, yang ketiga, berpikir bahwa Anda ini harus bisa menguasai materi. Ini yang paling penting, karena kalau presentasi cuma baca doang, kita akan berpikir, misalnya ada tugas presentasi, Bapak Ibu baca slide-nya, teman-teman baca slide-nya, terus Bapak Ibu dan teman-teman itu nerangin ke kita isi materi slide, tapi dengan membaca persis plek. Kayak misalnya saya nih yang pertama nih, persiapan public speaking, 1, materi dan psikologis, itu harus disiapin teman-teman. Kedua, audience, we need more than that. Kita butuh lebih dari itu, kita butuh sebuah details dari poinnya, kita butuh sebuah how, when, why, dan what is happen. Kita butuh details dari explanation dari setiap poin ya. Makanya itu kita perlu paham tiap materi gitu, pahami materi. Kenapa? Ya karena orang nanti lagi-lagi nggak akan bisa percaya dan pesannya itu nggak nyampe. Nanti kita rasa bersalah di sini, nanti rasa bersalah gitu loh. Kalau kita nggak paham materi, nanti orang lain bisa misunderstanding. Kalau banyak pertanyaan, ya syukur-syukur bisa jawab. Kalau pertanyaannya kok ternyata harusnya sudah saya terangkan masih bertanya, nah seperti itu ya. Saat pada yang salah dengan yang saya terangkan. Jadi memahami materi itu yang paling penting. Jadi kita harus bisa paham dulu. Kayak saya seperti ini, Bapak Ibu menerangkan ini pun harus bisa paham dulu. Saya pertama yang si penyampai materi itu the first tuh harus dia orang pertama paling ngerti dulu. Dia harus tercerahkan dulu sebelum mencerahkan orang lain. Teman saya juga ada juga beberapa dosen ya, terutama
untuk yang anak muda, penceramah juga ada penceramah muda misalnya ya. Nah itu dia disuruh membawakan sebuah ceramah misalnya. Wah itu dia mencari materi tuh, dia mencerahkan diri dulu malam, bikin materi sampai merenung menghadap tembok tuh, dia belajar dulu ini bener nggak ya apa yang akan aku sampaikan. Dia tuh mengevaluasi diri dulu, materi ini nih bisa nggak ya masuk. Terus akhirnya dia mengolah kata, berusaha untuk menerangkan gitu ya, memahami dengan benar, dia masukkan ilmunya di kepala dia, baru nanti ngomong kayak gitu. Nah tiap orang cara memahami materi berbeda. Kalau sudah jam terbang tinggi mah 1 menit 2 menit itu cepet gitu ya, tergantung kemampuan dia punya knowledge. Misalnya materi terkait public speaking, karena ini baru ya, otomatis saya butuh waktunya cukup lama. Kalau misalnya terkait dengan marketing, misalnya jelasin marketing karena memang itu bidang yang memang sudah digeluti sejak lama, ngomongin hal-hal marketing, ya paling butuh waktu sedikit. Tergantung memahami materi itu, tergantung kemampuan kita bawaannya gitu. Kalau susah ya butuh waktu lama, butuh persiapan lebih panjang. Tuh. Lalu optimis. Nah, di sini persiapan optimis itu maksudnya gimana sih? Maksudnya ketika Anda diminta berbicara itu Anda ini harus sebagai sebuah figur yang satu-satunya yang menguasai. Jadi Anda itu harus yakinkan orang lain bahwa Anda itulah yang ngerti materi ini gitu. Anda menguasai gitu. Sok pede aja, sok tahu aja tentang materi ini, seolah-olah gitu ya, walaupun tidak boleh terlihat seperti walaupun lihatnya nggak kayak gitu. Sebenarnya mungkin yang Anda rasakan sekalian tentang materi ini, pasti kan kesannya saya bisa public speaking, pasti Anda merasa kesannya saya pintar ngomong gitu ya. Sebenarnya nggak juga sih, banyak yang lebih pintar. Kalau saya dihadapkan di seminar internasional yang kapasitasnya lebih gede, juga saya nggak terlalu bisa, belum sampai ke itu ya, belum ke advance. Tapi ketika saya bicara hal-hal seperti ini, menerangkan optimis ini, pasti kan dalam hati, oh iya ya, benar juga ya, iya, pasti kata-kata benar, iya, tidak, dan Anda setuju pemikiran itu karena ada jiwa optimis ketika saya menerangkan bahwa ini loh harus kayak gini loh. Nah itu adalah jiwa optimisnya nyampe ke Bapak Ibu dan teman-teman yang dengerin gitu, yang dengerin materi ini, itu optimis ya. Jadi harus punya kekuatan positif ketika menyampaikan supaya orang percaya, oh iya, jadi harus ada energi di situ, energi optimis. Lalu yang kelima, persiapan bagaimana memandang orang. Nah ini harus yang sifatnya off air ya, nggak bisa online. Kalau sifatnya off air ya, ngelihat orang juga jangan takut-takut, kalau nerangin sesuatu tuh yakin gitu. Nah supaya gimana mau yakin, materinya aja saya nggak yakin, itu persoalan lain. Jadi kan saya bilang materi itu nomor 1, yakinkan dan selalu di cross check kebenarannya, karena berbahaya gitu ya, berbahaya banget ya untuk berbagai kasus. Public speaking is so dangerous ya, dia bisa ngerusak beberapa generasi kalau salah gitu ya, itu lebih berbahaya, merusak generasi ya, bisa 7 generasi bisa hancur karena pemahaman yang salah gitu, itu berbahaya. Nomor 1 makanya paling penting materi. Lalu tadi kita sampai nomor 5, pandangan yang gentle, jangan sampai kita ragu gitu ya. Oke, lalu pernafasan. Nah pernafasan ini jangan sampai kita berbicara tuh diputus-putus, di intonasi yang tidak pada tempatnya. Misalnya satu kalimat berhenti gitu ya, yang bagusnya gimana itu kan pasti kita paham bahwa pernafasan itu juga penting ya. Ya, melatih nafas. Jadi yang dipakai itu nafas perut ketika bicara ya. Saya banyak ngomong ini, kenapa bisa kencang, kenapa bisa lancar, enak didengar, karena saya banyak nahan nafas. Ini saya baru nafas. Saya ngomong itu banyak nahan nafas. Kenapa? Karena pakai pernafasan perut, bukan dari mulut. Oke. Lalu yang ketujuh, tidak perlu malu kalau butuh notes atau catatan ya. Jadi harus ada catatannya kalau untuk public speaking yang sifatnya live. Lalu yang terakhir, bukan terakhir ya, ada pemilihan kata. Jadi kata-kata itu tolong dihindari, jangan sampai yang melukai perasaan audiens gitu ya, jangan yang merendahkan, judgement dan sebagainya. Juga pilih kata-kata yang membangkitkan semangat ya, perlu membangkit semangat, dan ada intonasi tertentu untuk kata-kata pembangkit semangat. Itu persiapannya, perlu diperhatikan untuk pemilihannya itu, pemilihan kata. Lalu juga penampilan, perhatikan audiens, perhatikan tema, jadi itu sesuaikan penampilannya dengan tema dan audiensnya. Juga kalau bisa tepat waktu, narasumber jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ada kendala di awal, harus diinformasikan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan materi hari ini,
tentang public speaking mudah-mudahan memberikan manfaat bagi semuanya. Dan ini adalah kesimpulan dari saya bahwa public speaking itu merupakan suatu skill atau keterampilan yang harus dipunyai oleh siapa saja. Karena hak kita ini berbicara sebenarnya. Kita juga diberikan suatu berkah ide, gagasan, dan harus disampaikan ketika ada kesempatan. Nah, cara menyampaikannya itulah disebut keterampilan public speaking. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan tolong disampaikan, bisa di grup WhatsApp kelas kita atau di Google Classroom, atau juga bisa di bawah ya di komen di YouTube. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan selalu. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam.